Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 26. Kitab Kejadian pasal 26. Ayat pertama mulai. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ketika kita membahas pasal 26, seringkali ini seperti Maleaki, ya. Kalau pengkhotbah sudah mengatakan kitab Maleaki, maka langsung pikiran kita Maleaki 3 ayat 10, perpuluhan. Ya, sama dengan Kejadian pasal 26. Kalau kita bahas pasal 26, fokus para pengkhotbah kebanyakan ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak, ya. Dan Ishak menjadi kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Ya, itu ayat yang mudah dihafal dan sangat menyenangkan, ya. Dan selalu fokusnya itu. Tetapi mari kita melihat secara mendetail. Tetap ayat 12 dan ayat 13 kita tidak boleh anti, ya. Kadang ini langsung dikatakan, wah ini teologi kemakmuran. Tidak, ya, tidak. Ini adalah janji Tuhan supaya kita makmur, ya. Nah, dikatakan ada kelaparan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ketika kita menghadapi masalah, maka jalan yang paling mudah yang banyak orang akan lakukan adalah melarikan diri. Ya. Kalau coba lihat, ketika Indonesia mengalami kekacauan tahun 1998, maka cara yang paling mudah bagi orang yang punya uang itu langsung melarikan diri ke negara lain, ke Singapura kebanyakan. Ya. Ketika kita mengalami masalah, banyak dari kita itu jalan yang paling mudah adalah melarikan diri. Nah, demikian pula Ishak di sini ketika di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan itu mengalami kelaparan, maka langsung pikiran Ishak adalah dia akan ke Mesir. Karena di Mesir ada kelimpahan, ya. Di Mesir ada kelimpahan. Mesir adalah negara yang paling maju di zaman Kejadian ini, ya. Tetapi ketika Ishak merencanakan hal itu, ayat kedua kemudian mengatakan begini, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Dan singkat cerita yang ditetapkan Tuhan adalah tetap tinggal di Gerar bagi Ishak, ya.
Tetapi kalau kita perhatikan bahwa betapa pentingnya kita itu mempunyai mata rohani dan telinga rohani yang terbuka. Lihat ketika Ishak atau negeri yang ditinggalinya mengalami kelaparan, Ishak sedang merencanakan untuk pindah ke negeri lain yaitu ke Mesir. Maka dalam perencanaan itu ketika Ishak merencanakan itu, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Jadi dari pihak Ishak kita mengambil pelajaran bahwa Ishak, mata rohani dari Ishak, ya, telinga rohani dari Ishak itu terbuka. Betapa pentingnya hal ini ternyata sejak dari kitab Perjanjian Lama, mata rohani yang terbuka, telinga rohani yang terbuka itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Tetapi seringkali kita meremehkan hal ini dan menganggap sepertinya tidak perlu atau karena kita malas untuk mengejar hal yang rohani. Karena fokus kita pada yang jasmani. Ketika kita bisa bekerja, menghasilkan uang, badan sehat, keluarga harmonis yang kelihatan itu tidak kekurangan apapun. Dan kita menganggap semuanya beres. Padahal ada waktu-waktu tertentu nanti kita akan dibawa di mana semua kemampuan jasmani kita tidak akan mampu memberikan jawaban. Ya. Oleh karena itu saya kembali menekankan sebelum itu terjadi, betapa pentingnya kita membangun manusia rohani kita sampai mata rohani kita terbuka, sampai telinga rohani kita terbuka. Ya. Dan ini sangat penting. Seringkali kita hanya fokus kepada hal yang jasmani. Padahal ujung-ujungnya dan sampai selama-lamanya nanti hanya yang rohani yang tetap ada. Yang jasmani semuanya hancur. Yang jasmani semuanya lenyap. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Dan Tuhan memberikan perintah intinya supaya Ishak tetap di Gerar. Di tanah orang negeri, di tanah orang Filistin. Di mana selanjutnya Tuhan mengingatkan bahwa negeri itu adalah negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Bahwa negeri itu adalah negeri yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Termasuk Ishak. Ya. Nah kemudian ayat yang ke-6 mengatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sidang jemaat, mampu mendengar suara Tuhan itu baik. Sangat baik. Tetapi lebih daripada itu adalah mentaati apa yang kita dengar. Ya. Banyak orang bisa mendengar suara Tuhan, tetapi mereka tidak mentaati. Akhirnya banyak kita mendapati pendoa-pendoa yang mempunyai penglihatan, yang mempunyai telinga yang mendengar, tetapi kerjanya hanya gosip, tidak ada perubahan hidupnya. Kenapa? Karena tidak cukup hanya mendengar dan melihat di alam roh, tetapi mentaati apa yang didengarnya itu. Melakukan apa yang dilihatnya. Ya. Yesus katakan bahwa hanya yang dia dengar Bapa katakan itu yang dikatakan. Hanya yang dilihat Bapa lakukan itu yang Yesus lakukan. Artinya mentaati apa yang dilihatnya di alam roh. Menselaraskan alam jasmani dengan alam rohani. Sehingga kehidupan Yesus dipenuhi dengan mujizat. Ishak di sini fokusnya bukan soal menabur, ya, bukan. Walaupun itu penting.
Tetapi fokusnya adalah Ishak mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Seandainya dia pergi ke Mesir dan dia menabur, belum tentu loh hasilnya sama dengan ketika Ishak menabur di tanah Gerar ini. Belum tentu. Banyak orang yang menabur tetapi lihat bahwa banyak yang kecewa juga. Katanya akan diberkati, katanya akan diberkati. Tetapi yang kita mau tekankan adalah apakah ketika mereka menabur dan menabur dalam jumlah yang besar juga mungkin, apakah itu sesuai dengan tuntunan Tuhan? Ya. Menabur di tempat mana? Menabur dalam jumlah berapa? Ya. Karena soal ketaatan mutlak itu tidak mudah. Sidang jemaat, perhatikan. Saya beri contoh, seandainya Tuhan menyuruh kita menabur 10 juta. Dan karena kita yakin ini suara Tuhan, maka kita mau mentaatinya. Tetapi setelah dipikir kok rasanya 10 juta kebanyakan ya. Mungkin aku terlalu emosi. Lo mendengar suara Tuhannya ndak emosi. Tapi soal jumlah uangnya mungkin aku terlalu emosi. Ya. Kemudian kita ambil jalan tengah. Aku tetap akan menabur tetapi aku akan kasih 7 juta aja. Kan sudah banyak. Ya. Banyak 7 juta. Anda jalan nunduk dari sini sampai Jakarta, belum tentu dapat 7 juta. Ya. Nah, kita seringkali menipu diri dan menghibur diri sendiri. Aku sudah mentaati, aku sudah menabur. Tetapi ingat, jumlahnya tidak tepat. Jumlahnya tidak tepat. Oleh karena itu, betapa pentingnya ayat yang ke-6 ini. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Cara membacanya, Ishak mentaati firman yang didengarnya. Itu cara membacanya. Ya. Saya percaya kalau kita memang lahir baru, maka setiap kita pasti mendengar, mampu mendengar, pernah mendengar Tuhan berbicara. Nah, yang jadi masalah adalah hanya sedikit saja yang berani mentaati. Sehingga kemudian kita melihat hanya sedikit orang Kristen yang kerohaniannya mengalami kemajuan. Hanya sedikit orang Kristen yang sepertinya diberkati lebih daripada yang lain. Masalahnya terletak di sini, yaitu ketaatan mutlak. Seringkali ketika kita tidak mentaati Tuhan, kita itu menghibur diri, menipu diri. Ya. Allah, Tuhan tahu kok saya kecapean, jadi Tuhan maklumlah saya tidak bisa bangun pagi, saya tidak bisa berdoa. Allah, Tuhan tahu kok saya pas-pasan, jadi Tuhan maklum kok saya tidak memberi perpuluhan. Akhirnya kehidupan kita hanya dipenuhi dengan menghibur atau menipu diri sendiri. Untuk tidak mentaati firman Tuhan. Sidang jemaat, penting kita itu menjadi orang yang mentaati firman Tuhan. Berani bertindak. Banyak dari orang-orang yang mengaku percaya sebenarnya mereka bukan orang-orang yang taat. Banyak. Suruh mengampuni tidak mau. Ya kan? Suruh ibadah seminggu sekali kebanyakan. Suruh bangun pagi untuk berdoa, saya bukan pendeta. Ya, biarkan pendeta saja. Suruh memberi perpuluhan 100% aja tidak cukup, apalagi 90%. Kemudian yang jahat lagi itu sampai kepada memang pendeta mata duitan. Nah,
Akhirnya seperti itu. Sidang jemaat. Ada orang juga berusaha mentaati hanya sampai dalam taraf ketika dia sudah diberkati atau keadaannya sudah aman, kemudian dia tidak mentaati lagi, dipikirnya sudah. Ya. Sama dengan orang yang kalau fitness pertanyaannya nanti kalau tidak latihan ini kecil lagi. Ya. Lu jelas kalau kita habis makan kenyang, kalau sudah lama kan lapar lagi kan. Ya. Banyak dari kita berpikir setelah kita taat kemudian kita tidak mentaati Tuhan dan kita berpikir semuanya akan tetap seperti ini. Oh tidak. Bahwa ketaatan itu sangat penting untuk menjaga berkat-berkat yang sudah kita terima ini tidak lenyap, tidak berkurang. Keadaan kita yang diberkati ini dipertahankan dengan ketaatan untuk tetap diberkati ini loh. Banyak dari kita yang tidak memahami kebenaran ini. Iya. Nah, untuk mentaati dalam rangka mentaati firman Tuhan, hati-hati dengan pikiran kita. Ya, lihat ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab Ishak takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk negeri ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku. Nah ini, hati-hati dengan pikiran. Karena pikirku, janganlah aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Perhatikan kata aku pikir. Ketika Anda dalam rangka mentaati firman Tuhan, hati-hati dengan pikiran kita. Karena ketika kita berpikir salah, maka kita akan melakukan tindakan yang salah. Hati-hati dengan pikiran, dengan rasa takut. Dalam mentaati firman Tuhan, pengalaman-pengalaman pertama dalam berusaha mentaati firman Tuhan, saya mau katakan pasti ada rasa takut. Pasti ada rasa takut, sama dengan Ishak. Ketika dia berusaha mentaati, maka pikiran ketakutan itu masuk di dalam dirinya. Lepas dari apa yang kita bahas, hati-hati dengan perkataan kita. Ishak mengatakan bahwa Ribkah itu adalah saudaranya, saudarinya. Karena itu sementara Ishak memanggil, menyebut, memperkenalkan Ribkah sebagai saudaranya, maka Ribkah dikenal sebagai istri yang mandul. Ya. Baru setelah Ishak menyebut Ribkah istrinya, maka dia mempunyai anak. Sama dengan Abraham. Ketika dia memperkenalkan Sarai sebagai istrinya, maka Abraham tidak mempunyai anak. Baru setelah Abraham memperkenalkan istrinya Sarai sebagai istrinya, baru Sarai mengandung. Hati-hati dengan kuasa perkataan kita.
bahwa apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Ya. Hati-hati ketika kita mengalami kekurangan, jangan sampai terjebak dengan mulut kita. Apalagi belum mengalami kekurangan, baru lihat sekelilingnya ada kekurangan. Ya. Sudah terjebak dengan perkataan, aduh ini keadaan kok sudah mulai, ya, ekonomi semakin sukar, bagaimana nanti saya? Jangan-jangan saya nanti juga kekurangan, kira-kira tabungan cukup apa enggak? Nah, ketika kita sudah memperkatakan itu, maka itulah yang akan terjadi. Dalam rangka mentaati firman Tuhan, saya mau tekankan hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran ketakutan yang menyerang kita. Karena itu akan membawa masalah. Ya. Ketika Anda beriman, Anda tidak akan takut. Ketika Anda mengizinkan ketakutan masuk dalam pikiran kita, maka iman otomatis juga pergi meninggalkan kita. Ya. Kita lompat sekarang. Ayat yang ke-12. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 11, di sini dikatakan lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Bahwa sebenarnya penyediaan perlindungan Tuhan itu nyata loh bagi orang yang mentaati Dia. Ketika kita mentaati Tuhan, maka kita akan dilindungi Tuhan. Iya. Ingat pengalaman Paulus yang ada di kapal dan kapalnya terombang-ambing selama setengah bulan kalau tidak salah. Kan? Dan dalam keadaan yang seharusnya kapalnya tenggelam. Dalam keadaan di mana semuanya seharusnya dibunuh, ya. Tetapi penyertaan Tuhan disampaikan oleh malaikat yang diutusnya menemui Paulus dan mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan kehilangan sehelai rambutnya. Semuanya akan diselamatkan karena Paulus. Ya, karena Paulus. Dan ini diperjelas ketika tentara-tentara itu mau membunuh kan, mau membunuh tawanan itu. Maka panglimanya mengatakan jangan dibunuh. Karena kalau yang lainnya dibunuh, Paulus harus dibunuh juga. Demi melindungi Paulus, maka semuanya tidak dibunuh. Ya. Bahwa selain Tuhan akan melindungi orang yang taat kepadanya, maka perlindungan juga yang dilakukan Tuhan terhadap kita akan dilakukan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Artinya keluarga kita dilindungi karena ada kita yang beriman kepada Tuhan. Kampung kita dilindungi, kota kita dilindungi. Karena ada kita orang yang beriman kepada Tuhan. Ini jelas. Jadi ada perlindungan bagi orang-orang yang mentaati. Berarti sia-sia dong takut. Karena Tuhan melindungi. Saya berpikir berandai-andai saya di pihak Ishak. Saya akan berkata, tahu gitu kan aku tidak perlu bohong. Tahu gitu tidak perlu, tidak enak makan karena takut. Iya kan? Ketika kita mentaati Tuhan, ingat Tuhan menyertai dan melindungi kita. Jangan izinkan ketakutan itu menyerang kita. Jaga pikiran kita. Alkitab katakan, menawan dan menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Artinya pikiran kita harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat.
sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan di sini. Kata ini, menaburlah Ishak dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya mau tekankan kembali, ingat, kuncinya bukan soal menabur. Kuncinya adalah sebab ia diberkati Tuhan. Apakah kita orang yang diberkati Tuhan? Kalau kita memang diberkati Tuhan, apa saja yang kita kerjakan berhasil, Alkitab katakan. Ingat, bukan hanya satu ayat yang mengatakan itu. Itu lebih dari 2, 3, 5 ayat. Ya. Bahwa kalau Tuhan memberkati kita, apa saja yang dikerjakan berhasil. Ishak diberkati karena dia anak perjanjian. Ishak diberkati karena dia mentaati firman Tuhan. Dia mentaati. Bahwa ketaatan sudah menjadi gaya hidupnya. Anda ingat ketika Ishak mau dikorbankan oleh Abraham? Ya. Bahwa Ishak ini tidak ditulis ada perlawanan. Padahal dia tahu dia akan dikorbankan. Ya. Dan lucunya, tafsir dari Kemenak mengatakan, menurut Kejadian, ya, ke kitab Kejadian pasal 22, setelah Ibrahim mempersembahkan Ismail, loh, kok begini tafsirannya? Ya. Bukankah ini penistaan? Penistaan. Mengubah-ubah. Karena Al-Quran dan Alkitab tidak ada hubungannya. Saya mau katakan kembali. Al-Quran dan Alkitab tidak berhubungan sama sekali. Jadi untuk mengetahui firman Tuhan Alkitab tidak perlu belajar Al-Quran. Untuk Anda mendalami Al-Quran Anda tidak perlu Alkitab. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa Ishak menabur. Kita bekerja sama aja. Bekerja menabur. Ketika kita diberkati, menabur itu akan menuai. Dan di sini dikatakan 100 kali lipat. Dan tidak ada penundaan demi penundaan. Tahun itu juga. Ishak menuai 100 kali lipat. Sidang jemaat. Bekerja mendapat upah baik. Dan itu harus kita bekerja untuk mendapat upah. Tetapi jangan lupakan menabur. Dasar dari menabur adalah perpuluhan. Jadikan gaya hidup. Ya, jadikan gaya hidup. Kenapa di gereja juga ada persembahan, kolekte segala macam? Sebenarnya itu untuk menjadikan kita mempunyai gaya hidup di dalam memberi atau menabur. Bayangkan setiap ibadah memberi. Kan ini lama-lama jadi gaya hidup kan? Memberi. Banyak dari kita melakukan sesuatu atau menabur tidak dilandasi. Yaitu sebagai orang yang diberkati Tuhan. Kita hanya melihat orang lain berhasil, aku mau lakukan. Tetapi bukan seperti itu. Kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Sampai manusia roh kita terbuka. Sampai mempunyai hubungan intim. Dan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Baru apa saja yang dikerjakan kita berhasil. Baru ketika kita menabur kita akan menuai 100 kali lipat. Ya. Banyak orang berpikir dengan mengandalkan pikirannya sendiri. Keuangan dikelola sedemikian rupa menurut kebijaksanaannya sendiri. Tetapi yang ada semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Yang saya mau tekankan kembali. Kalau berkat kita bisa membawa dampak kepada
lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada kenalan kita. Apakah kutuk kita juga akan membawa dampak kepada orang-orang di sekeliling kita? Ya. Hati-hati dengan kebenaran ini. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Saya tadi dengan istri saya ketawa begini. Saya katakan kita ingat ya dulu ya. Dipikir-pikir nekat juga waktu nikah. Padahal gaji honor hanya 20.000 sebulan. Nekat aja. Sak sudah cocok katanya mami. Kalau cocok anaknya orang jangan lama-lama. Nggak nyindir ini loh. Nggak nyindir. Ya. Oh iya kawin aja. Ya sudah kawin. 20.000. Tetapi dengan 20.000 tetap diberkati. Tidak pernah kekurangan. Ya. Ada aja Tuhan memberikan. Berapa banyak orang yang mempunyai gaji jutaan, tetapi tetap kekurangan. Yang salah di mana? Posisinya yang salah. Engkau tidak ada di dalam posisi diberkati Tuhan. Engkau ada di dalam posisi sedang melawan Tuhan. Melawan kehendak Tuhan. Posisinya. Pastor Indri Gautama mengatakan, dan mungkin orang lain juga mengatakan, oh iya 20.000 tapi kan ada di pastori. Dan Ibu Indri Gautama ketika datang mengatakan, kamu kalau mau diberkati dan ingin tahu bagaimana Tuhan memberkati, keluar dari pastori. Karena kalau kamu di pastori, kamu tidak punya uang, kamu tetap makan. Tetapi kalau kamu keluar dan tidak punya uang, kamu akan menangis di hadapan Tuhan. Di sana kamu akan tahu bagaimana Tuhan Allahmu. Dan saya lakukan itu. Dan saya mau tekankan kembali. Ketika saya di rumah itu, rumah kontrakan itu. Papi menaikkan honor saya dengan 2 anak jadi 75.000. Ingat bukan juta ya, 75.000. Dan itu pun cukup. Jadi orang yang mempunyai gaji sudah jutaan masih merasa kurang, saya mau katakan. Kerohanianmu, ketaatanmu yang perlu dibenahi. Sehingga engkau berpindah dari pihak lawan yang selalu melawan Tuhan. Engkau pindah ke dalam posisi orang yang taat dan diberkati Tuhan. Tanpa sadar, seringkali kita digeser oleh keadaan. Tidak mentaati Tuhan 100%, menjadi 95%. Kita pikir, wah kita masih taat. Iya masih taat. Tambah lama jadi 90%. Lama-lama jadi 85%. Akhirnya Anda tidak jelas kapan taat, kapan memberontak. Sidang jemaat, ini penting sebab ia diberkati Tuhan. Ketika Ishak menabur, tahun itu juga tidak ada penundaan. Kenapa Tuhan sering menunda? Karena Tuhan tahu bahwa berkat tanpa disertai pertumbuhan iman kita, maka berkat itu akan menghancurkan kita. Berapa banyak orang yang berjanji, kalau aku diberkati Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang mengatakan ketika sudah sekarat kemudian mengatakan pokok disembuhkan aku akan setia pada Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi kita tetap seperti dulu.
tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Ingat, berkat kalau diberikan sebelum kerohanian kita kuat, siap, maka berkat itu akan membawa kita jauh dari Tuhan. Ya. Dulu untuk ke gereja, naik beca aja tidak punya uang. Kemudian minta Tuhan berkati. Ternyata Tuhan karena murah hati melebihi naik beca. Bisa sampai ke Bali. Tidak ke gereja. Tidak naik beca, naik pesawat. Ya, kelewatan. Ya. Kalau hati kita tidak siap, sidang jemaah, engkau boleh punya komitmen bagaimanapun. Tetapi hati itu loh, Tuhan tahu mempercayakan berkatnya kepada siapa. Tuhan tahu. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Saya pribadi, saya percaya pada kuasa perpuluhan dan saya melakukannya. Saya pribadi, saya percaya akan kuasa tabur tuai dan saya melakukannya. Saya melakukannya. Ya. Istri saya tadi mengatakan iya. Ada apa saya mikir-mikir ketika keuangan saya sudah semakin berkurang? Karena Tuhan pasti berkati. Anda tidak pernah melihat perubahan di wajah saya dan istri saya. Seperti mikir uang. Padahal keuangan kami menipis. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika keadaan itu menipis, tidak perlu nangis ke Tuhan. Percayalah Tuhan berkati. Dan tadi ada jemaat yang memberkati kami. Lumayan. 1 bulan lebih lah gaji. Anggaplah 1 bulan lebih gaji. Kan lumayan. Saya mau tekankan begini. Tidak perlu dipikir. Yang penting itu posisi kita sebagai orang yang diberkati atau tidak. Sebenarnya itu yang jadi masalah. Posisi kita. Posisi kita. Dan kemudian berkat datangnya dari Tuhan. Ingat itu. Anda tidak bisa menaruh pengharapan Anda kepada orang. Sekalipun saudara yang terbaik sekalipun. Sekalipun orang tua. Anda tidak bisa dan tidak boleh menaruh pengharapan pada manusia. Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seringkali orang terkecoh dengan mengatakan saya punya saudara yang sangat kaya. Tetapi pelit. Tidak pernah memperhatikan, tidak pernah memberi pada saya. Itu yang dikatakan dan itu yang didapatkan. Ini loh kalau orang tidak tahu kebenaran. Bahwa kebenarannya adalah hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup membelokkan hati raja kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Burung elang. Bukankah itu burung yang tidak tahu ya, kalau orang itu yang paling kikir. Toh tetap 2 kali sehari menyediakan burger untuk Elia. Karena burung itu pun ada di dalam kuasa Tuhan. Mau sepelit apapun orang, kalau kita diberkati dan Tuhan memegang hati orang itu, Tuhan mampu untuk membelokkan hati orang itu kepada kita. Dan ini akan menjadi kesaksian. Orang akan katakan, padahal pelit itu. Kok ke kamu kok baik ya? Kok ke kamu kok murah hati ya? Karena engkau diberkati Tuhan. Ya. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya,
sehingga ia menjadi sangat kaya. Bahwa Tuhan ingin pertumbuhan, Tuhan ingin peningkatan, Tuhan ingin penambahan. Dan Alkitab juga mengatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman yang sudah ditakar menjadi iman yang sempurna. Tuhan tidak tertarik pada penghancuran loh. Tuhan tidak tertarik pada pengurangan demi pengurangan. Tuhan ingin menambah-nambahkan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Berarti Ishak juga ini mampu membeli budak-budak. Dan budaknya banyak. Ya. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya mau tekankan kembali bahwa ketika kita diberkati, itu bukanlah untuk kepentingan kita. Tetapi ketika kita diberkati, tujuannya untuk menjadi kesaksian. Orang Filistin cemburu. Dan ingat, Allahnya berbeda antara Allah Ishak dan Allah orang Filistin. Tanah yang dikelola sama. Ya kan? Usahanya sama. Tetapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena Allahnya berbeda. Allahnya berbeda. Dan ini penting. Ini penting. Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Bukankah ini daerah padang gurun? Sumur air itu penting sekali. Ketika Abraham ada di tempat itu, Abraham menggali sumur. Dua pekerjaan Abraham adalah setiap dia ada di satu tempat sampai ke satu tempat, dia akan membuat sumur dan dia akan membangun mezbah. Ya. Dua hal yang dilakukan, membangun mezbah dan membuat sumur. Ingat, sumur itu tidak mudah untuk membuat sumur yang airnya keluar di sumur itu. Bukan asal gali kemudian keluar air, tidak mudah. Karena tanahnya tanah kering kan, tidak mudah. Tetapi lihat, Abraham membangun mezbah dan dia menggali sumur, membuat sumur. Dan selalu sumurnya keluar air. Tetapi perhatikan kalimat ini, Abraham membangun mezbah. Sehingga sumur yang digalinya mengeluarkan air. Seringkali kan kita meremehkan membangun mezbah. Kita selalu mengatakan tidak ada waktu, tidak sempat, capek. Ya. Dan Anda tidak pernah bingung ketika Anda tidak membangun mezbah. Tetapi Anda bingung ketika usahamu hancur, ketika usahamu merosot, ketika engkau mengalami masalah, engkau bingung. Padahal penyebabnya adalah yang satu tidak dikerjakan yang terpenting. Abraham selalu setiap sampai di satu tempat, Abraham membangun mezbah. Ketika mezbah itu hancur, ya bangsa Israel menghancurkan mezbahnya, maka terjadi kekeringan 3,5 tahun. Sehingga yang dilakukan oleh Elia untuk mendatangkan hujan, yang dilakukan oleh Elia adalah membangun mezbah yang sudah hancur itu. Seringkali kita melihat orang-orang meremehkan membangun mezbah. Meremehkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selalu yang dipikirkan adalah tambahannya. Semuanya akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan.
Tidak ada semuanya akan ditambahkan sebelum ada kalimat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada sumur yang memancarkan air sebelum ada mezbah yang dibangun. Dan sumur yang dibangun oleh Abraham, yang digali oleh Abraham yang memancarkan air. Ketika Abraham tinggalkan itu dan dikelola oleh orang Filistin, maka sumur itu menjadi kering. Oleh karena itu kita mendapati di sini segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin. Ya. Kenapa ditutup? Karena sudah kering ketika dipegang orang Filistin. Ketika dipegang Abraham memancarkan air sumurnya. Ketika diambil alih orang Filistin kering, makanya ditutup. Nah, melalui pembacaan selanjutnya kita lihat di sini. Ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali, perhatikan kata ini. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lihat di sini. Bahkan usaha, anggaplah saya istilahkan, usaha yang sudah dirintis oleh orang yang diberkati Tuhan. Ketika dipegang orang yang tidak diberkati Tuhan, usaha itu hancur. Tetapi ketika orang yang diberkati Tuhan lagi datang untuk memulai usaha yang sudah hancur itu, usaha itu diberkati lagi. Yang penting itu orangnya diberkati Tuhan atau tidak. Yang penting itu Tuhannya siapa. Ini cerita sangat luar biasa. Sudah ditutup karena kering. Tetapi ketika dibongkar lagi, digali lagi, sumur itu mengeluarkan air lagi. Ya. Karena Ishak orang yang diberkati Tuhan. Kembali mau menabur, mau menggali sumur. Kuncinya sama. Orang yang diberkati Tuhan. Ya, orang yang diberkati Tuhan. Ingat, ini bukan hanya berbicara soal menabur, tetapi ini berbicara juga soal bekerja menggali sumur. Bahkan kemudian diakui oleh Abimelek, engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Wow, itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita semua menjadi kaya, lebih dari cukup. Kenapa? Karena pemberitaan Injil, misionaris-misionaris membutuhkan dana. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, maka kita juga tahu bahwa kehendak Tuhan atas hidup kita sebenarnya bukan hanya sekedar cukup untuk makan. Tetapi kita itu akan diberkati supaya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kan sangat mengenaskan kan kalau hidup kita hanya bekerja banting tulang hanya untuk makan, bertahan hidup. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan.
Tidak ada. Hanya makan, tidur, kerja, hasilnya sedikit. Makan, tidur, kerja, hasilnya sedikit. Kurang, mulutnya katakan kurang, kemudian mati. Apakah hanya seperti itu? Ya. Anjing saya aja seperti itu kan. Kasih makan tiap hari, tidur, kasih makan, tidur. Hanya nunggu mati itu anjing itu. Iya kan, meski kucing apa kan hanya nunggu mati kan. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Ya. Hanya untuk nunggu untuk mati. Tidak ada karya. Tidak ada karya. Untuk apa? Untuk apa? Lebih parahnya lagi makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Semakin lama semakin kekurangan, semakin lama semakin kekurangan. Mati mengenaskan. Ya kalau mati ditemani, waktu mau mati ditemani orang-orang yang mengasihi. Takutnya matinya sendirian lagi. Ya. Jadi mari lihat, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika menabur, dia menuai. Ketika menggali sumur, ketika bekerja, menghasilkan. Tidak ada sumur yang tertutup. Tidak ada tempat yang tertutup. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang bisa menutupnya? Ayat yang ke-19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Padahal ini bukan tempat yang baik loh sekarang. Karena Ishak sudah diusir dari tempat yang bagus. Sekarang dia tinggal di lembah. Istilahnya itu pinggiran kota lah. Ya. Bayangkan kita buka usaha tidak bisa dapat di tengah kota. Kan hukum ekonomi tempat menentukan. Ternyata selain tempat yang menentukan, yang terpenting adalah Tuhan yang menentukan. Ishak tidak mendapat tempat yang bagus, tetapi tetap dia diberkati Tuhan. Tempatnya yang mengikuti Ishak, bukan Ishak yang mengikuti tempatnya. Tempatnya yang mengikuti Ishak. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Terjadi pertengkaran karena iri hati. Ya. Iri. Sidang jemaat, biarkan orang lain iri pada kita, jangan sampai kita yang iri kepada orang. Ya. Kalau sampai kita yang iri berarti orang itu lebih diberkati dari kita. Iya kan? Ingat, yang iri berarti sekalipun engkau kaya, kalau engkau melihat ada orang yang lebih miskin tetapi engkau iri pada orang itu, berarti orang itu lebih diberkati daripadamu. Ya. Kan kadang orang kaya kan iri kan. Lihat tukang becak bisa tidur panas-panas di becaknya kan. Sedangkan dia pakai spring bed, king coil segala macam kan. Kok tidak bisa tidur? Sudah minum obat tidur, tidak bisa tidur. Kok itu tukang becak di becaknya? Iya. Sudah panas, keringetan, kok tidurnya nyenyak? Iri. Ya. Sidang jemaat, jangan sampai kita iri pada orang lain. Tugasnya orang lain yang iri pada kita. Jangan direbut. Ya. Yang ini jangan direbut. Tugasnya orang lain iri kepada kita. Jangan direbut tugasnya orang lain. Ya. Tugasnya orang Kristen adalah diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Kembali saya mau menekankan. Ingat, kuncinya bukan soal menabur, bukan soal bekerja. Kuncinya adalah hubungan dengan Tuhan dan ketaatan dengan Tuhan.
Kalau membaca perikop ini, ingat kuncinya adalah ketaatan dari Ishak. Karena kalau sampai dia tidak taat dan dia pergi ke Mesir, ceritanya beda. Ceritanya beda. Sekalipun Mesir mempunyai pupuk yang terbaik, belum tentu hasilnya 100 kali lipat. Ya. Walaupun Mesir mempunyai sungai Nil, belum tentu sumur yang digali itu akan mengeluarkan sumber. Ya. Ayat 22. Ishak luar biasa. Ishak tidak mau tengkar. Ishak tidak mau dendam. Ishak tidak mau rebutan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya. Pada akhirnya Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan itu hanya dimiliki oleh orang yang tidak iri, tidak bertengkar, tidak dendam. Lega, Rehobot. Lega, tidak tengkar sudah. Ya. Anda bisa bayangkan keadaan seperti ini. Dimanapun kita pergi, kita berusaha diberkati Tuhan. Sampai orang iri ngerebut. Kalau kita lihat sekarang kan, bahwa usaha itu secara alaminya tidak mudah. Lihat orang jual pentol berhasil, semuanya pentol, ya. Ya kan? Anda lihat di Pamekasan lebih banyak yang jualan daripada yang beli. Lu Anda bisa bayangkan pusat kota Trunojoyo jadi seperti itu, jadi kumuh. Ya. Tetapi ingat, berapa kali berarti kalau ini saingan, berapa kali Ishak itu dipepet terus, ya kan? Kita jual pentol di sini ada pentol lagi. Di sini pentol lagi. Di sini bukan rames, pentol juga. Anda bisa bayangkan itu. Ya. Anda kalau lihat toko emas kan di kampung Arab kan, semuanya emas. Kan enak kalau yang jual emas itu hanya sendiri kan daripada banyak. Ya. Tetapi lihat ini juga yang terjadi pada Ishak. Direbut terus. Tetap aja Ishak cari lagi. Akhirnya capek sendiri. Ya kan? Kalau orang sudah diberkati, mau usahanya sama, tetap hadiratnya itu beda. Hadiratnya beda. Ingat ya, kalau Anda pergi ke restoran atau kemana yang sepi, tiba-tiba ketika Anda baru duduk mau menyantap makanan dan orang-orang datang untuk beli. Dan Anda katakan, untung kita duluan. Padahal bukan untung kita duluan. Yang untung itu orangnya yang jualan didatangi Anda. Ya. Bukan untung kita duluan, tidak ngantri. Kalau tidak ada kita, sama sekali tidak ada yang ngantri itu. Ya. Bukan hanya kita tidak ngantri, yang ngantri tidak ada. Ya. Itu karena ada kita, kemudian ada yang antri. Sayangnya begini. Kalau tempat yang kita datangi aja, usaha orang lain bisa diberkati karena keberadaan kita. Alasan apa kalau kita berusaha sendiri tidak diberkati? Yang penting tuh mezbahnya ini loh dibangun sebelum menggali sumur. Mezbahnya dibangun dulu sebelum menggali sumur. Itu yang terpenting. Ayat 23. Dari situ Ishak pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Perhatikan kembali, berkat yang terpenting sebenarnya adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jangan dialihkan dengan sumur. Jangan dialihkan dengan tuaian 100 kali lipat. Jangan. Yang terpenting adalah Tuhan menyertai Ishak. Tuhan menyertai kita. Lihat ketika Abraham ketaatannya diuji. Kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dan mengatakan, Abraham, akulah upahmu. Akulah. Tuhan sendiri menjadi upah dari Abraham. Itu yang terpenting sebenarnya. Di sini penyertaan Tuhan itu adalah berkat yang terpenting bagi Ishak. Ya. Ketika Tuhan menyertai, bahkan di sini dikatakan, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan. Luar biasa di sini. Tuhan akan memberkati usaha dari Ishak dan Tuhan memberkati Ishak dengan keturunan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Ayat 26 dan sampai ayat yang ke 31 itu berbicara tentang Abimelek dan pengikutnya yang datang untuk berdamai. Ya, karena saya bayangkan kekuatan Abimelek tetap atau menurun, sedangkan Ishak kekuatannya, di sini kekayaannya dan anak buahnya semakin meningkat, semakin meningkat. Dan Abimelek mengatakan orang yang merebut ini, orang yang merebut usaha dari Ishak. Ya kan? Kan sumur berbicara tentang usaha juga. Datang untuk berdamai. Ketika Tuhan menyertai kita, maka musuh-musuh kita satu saat akan datang berdamai dan mengakui. Ini seperti ayat 29. Pengakuan Abimelek, ayat yang bagian terakhir. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Loh, ini pengakuan dari orang yang tidak suka loh. Dari orang yang memusuhi Ishak. Saya percaya siapapun yang memusuhi kita hanya masalah waktu, dan saya percaya sekarang tidak akan lama. Akan Tuhan buktikan siapa yang diberkati Tuhan, siapa yang berkenan kepada Tuhan, atau siapa yang salah. Akan ada pembuktian. Dan lebih indah ketika orang-orang yang salah paham, yang memusuhi kita akan datang dan mengakui bahwa Tuhan memang memberkati engkau. Bahwa di hadapan Tuhan ternyata engkau yang benar, aku yang salah. Ya. Selanjutnya, bagian terakhir. Ayat 32 dan 33. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Beersheba artinya air yang berlimpah-limpah. Beersheba artinya air yang bermata air, 7 mata air. Berarti bicara kesempurnaan, berkat yang sempurna, berkat yang limpah, berkat yang sempurna. Saya mau tekankan kembali, kalau Ishak bisa diberkati,
maka kuasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi jaminan. Alkitab katakan tadi pagi yang kita bahas, kalau Allah sudah menyerahkan anaknya bagi kita, apalagi yang tidak akan dikasih? Semuanya akan diberikan. Ingat, Ishak diberkati, tetapi sehebat-hebatnya berkat perjanjian lama tidak akan pernah bisa menyamai berkat di dalam perjanjian baru. Berkat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang bukan hanya memberkati tubuh kita secara jasmani, tetapi memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita berkelimpahan di dalam Kristus. Ingat, sekalipun resesi, sekalipun ekonomi tidak baik, saya mau katakan, yang terpenting engkau taat pada Tuhan, engkau ada di posisi sebagai orang yang diberkati Tuhan. Jangan lupakan untuk menabur, engkau pasti menuai. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak akan menuai. Jangan lupakan memberi, karena engkau juga akan menerima. Jangan lupakan untuk terus berusaha, jangan putus asa. Karena apa yang diusahakan, engkau jangan mengatakan, orang lain sudah berusaha tapi gagal. Masa aku mau usaha itu, kan pasti gagal. Tidak, orang lain bisa gagal. Tetapi engkau, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Engkau berbeda, karena engkau tidak bekerja sendiri. Engkau bekerja bersama Tuhan. Engkau diberkati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.